Perkenalkan, nama saya Navita Widianingrum dengan NIM 192212257 dengan kelas 197A38. Di sini aku ingin mempresentasikan implementasi sistem ERP menggunakan Odoo. Nah, yang pertama, apa sih ERP itu? ERP atau Enterprise Record Planning adalah sistem informasi terintegrasi yang digunakan oleh perusahaan untuk mengelola dan mengkoordinasi seluruh proses bisnis utama dalam sistem terpadu. Nah, ERP menggabungkan berbagai fungsi dalam perusahaan seperti keuangan, pembelian, penjualan, persediaan, prosedur, dan sumber daya manusia ke dalam suatu database yang sama. Dengan begitu, data dapat diakses secara real-time, lebih akurat, dan saling terhubung antar bagian. Nah, apa sih jenis-jenis ERP itu yang dapat diimplementasikan? Yang pertama ada Odoo ERP, ERP ASP, dan ERP Orchestrate. Nah, ketiga ERP tersebut digunakan untuk membantu perusahaan dalam mengimplementasikan dan mengelola proses bisnis secara terpusat. Modul-modul ERP ada 8. Yang pertama ada accounting, modul untuk mengelola pencatatan keuangan, laporan perusahaan. Yang kedua ada human resource atau HR, modul untuk mengelola data karyawan, absensi, dan pengajian. Yang ketiga ada sales, modul untuk mengelola proses penjualan mulai dari pemesanan hingga penagihan. Yang keempat ada pricing, itu modul untuk mengelola proses penggandaan barang atau jasa pemasok. Yang kelima ada modul untuk mengatur stok barang dan pergerakan persediaan. Selanjutnya ada 6, yaitu manufaktur, yaitu modul untuk mengelola perancangan dan proses produksi. Ketujuh ada KRM atau Customer Relationship Management, yaitu modul untuk mengelola data serta hubungan dengan pelanggan. Yang terakhir ada administrasi, yaitu modul untuk mengelola dokumen, aset, dan kegiatan operasional di perusahaan tersebut. Nah, pengertian Odoo tersendiri itu Odoo adalah perangkat lunak atau ERP Enterprise Record Planning berbasis open source yang dirancang untuk mengintegrasikan, mengelola, mengoptimalkan seluruh proses bisnis perusahaan dalam satu sistem terpadu. Odoo juga menyediakan berbagai modul yang saling berhubung seperti penjualan, pembelian, akuntansi, inventory, produksi, sumber daya manusia, KRM, dan administrasi. Dengan sistem yang terpusat, seluruh data perusahaan dapat disimpan secara konsisten, akses, dan secara real-time. Odoo juga memiliki fleksibilitas yang tinggi dan dapat dikonsumsi sesuai dengan kebutuhan perusahaan, baik skala UMKM maupun skala perusahaan besar, serta dapat digunakan berbasis cloud maupun all-operation untuk meningkatkan efisiensi operasional dan pengembalian keputusan manajemen. Selanjutnya, aku akan menjelaskan tentang implementasi atau penggunaan Odoo itu sendiri. Nah, di sini aku mau ke penjualan. Caranya pertama itu ada penjualan buat pesanan baru, nama pelanggan. Contohnya ada CV contoh. Dibuat, tambahkan produk, misalnya baju, kualitasnya ada 10, terus 110, oke. Harganya ada 25.000. Dan pajaknya itu otomatis 12% atau non-like. Dengan jumlah 110 dengan harganya
Terus kalau mau nambahin produk lagi juga bisa, misalnya celana, harganya isinya 25.000 juga, 10%. Oke, kalau udah langsung ke cetak. Ada penawaran, ini ada tanggal, kadaluarsanya, nama sales atau nama kita, deskripsinya ada baju, celana, terus kualitasnya ada kuantitasnya ada 110 unit, harga satuannya 25%, terus pajaknya 12%. Selanjutnya ada peninjauan yang tadi itu ada. Terus kembali ke unit, terus batal. Terus ada apakah yakin ada yang ingin membatalkan pesanan ini? Kalau ingin batal bisa dibilang batal. Order, balik ke sini. Langsung gitu kirim. Sudah, terus ke emailnya tadi cvcontoh@gmail.com. Ini opsional. Terusnya juga opsional kalau mau komen segala macam. Ini ke PT CV Contoh, terapkan @gmail.com. Terapkan email, terus kirim. Ini menunggu beberapa. Terus di sini ada pesannya itu otomatis. Penawaran dikonfirmasi, udah. Terus orderan penjualan dibuat, sedang dibuat. Oke, kita tinjau lagi. Oke, ini barangnya tadi. Terus kamu ada batal. Terus ke order. Ini order itu ada penawaran, order penjualan, dan penjualan tim. Order udah, kita ke penjualan tim. Jualan 1. Ini jumlah pesanan, di sini bisa ngeliat jumlah pesanannya ada berapa. Di sini ada 124 di Desember 2025. Oke. Selanjutnya ada di pelanggan. Jumlah pelanggannya ini pelanggannya, terus di sini ada siap difaktur, order difaktur. Ini yang tadi PT Contoh itu ada 3 juta. Ada pesan ini. Selanjutnya orderan. Ini belum karena belum ada. Terus ke produk kita ada produk dan daftar. Produknya kalau mau menambahkan produk bisa ke baru, terus contoh hijab pasmina. Barang, jumlah barang, harga jualnya berapa, misal harga jualnya itu 25.000. Foto bisa kalau ingin menambahkan foto. Ini catatan internal, terus kalau ada kode bisa di ini ya. Terus langsung jumlah, jualan, label. Ini ada daftar harganya. Minimal berapa, bisa 5. Terus daftar harga ya. Harga tetap 25.000. Simpan dan buat baru. Simpan. Diskon 5. Misal kalau mau diskon bisa ini itu 30.000. Simpan dan
Ini tadi kalau misalnya mau hapus tadi kepencet. Oke. Udah penjualan. Selanjutnya ada laporan. Nah, laporan itu terdiri dari penjualan, sales, produk, dan pelanggan. Penjualannya tadi seperti tadi 124. Salesnya, produknya. Ini jumlah bajunya 89%. Baju lagi, saya lihat produk. Misalnya tadi udah. Terus pelanggan. Nah, pelanggan itu di sini ada 3 pelanggan, yaitu CV Contoh, PT Contoh, dan apa aja. Selanjutnya ada terdiri dari ini semua. Ada pengaturan tuh di sini ada varian, kita bisa edit sesuai dengan kebutuhan. Penjualan tim tadi, kita sebagai penjual kalau mau nambahin tim lagi juga bisa. Contohnya pilih. Oke, udah. Tag ini juga opsional kalau mau menggunakan. Seperti penagihannya ada jatuh tempo begini. Baik, terima kasih tentang implementasi sistem ERP menggunakan Odoo. Mohon maaf apabila ada kesalahan, kekeliruan, atau pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.